Kita mulai ya. Zain, Pak Zain. Di Ya, Pak. minggu lalu kita bahas tentang di introduction of ergonomics ini ada ini ya, bahwa manusia itu di dalam prinsip manusia itu pasti selalu ingin ke arah yang lebih baik. Nggak pernah ada manusia yang tidak memiliki tujuan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya pasti selalu ingin berubah menuju ke arah yang lebih baik. Nah, di dalam tujuan itu, dalam ke arah yang lebih baik ini akan banyak sekali tercipta, akan menghasilkan ciptaan-ciptaan. Ya, ada 4 ciptaan. Yang pertama ini penciptaan produk, yang kedua penciptaan pekerjaan, yang ketiga itu penciptaan alat-alat bantu, lalu yang keempat penciptaan metode kerja. Untuk penciptaan produk dan alat-alat bantu ini sebetulnya mirip, hanya beda aplikasi penggunaan. Nah, kalau di alat-alat bantu lebih spesifik di dalam pekerjaan. Ya, kalau di alat-alat bantu, misalnya tang, ya, tang, palu, obeng, gunting, ya, pokoknya yang terkait dengan langsung ke alat-alat bantu kerja. Sedangkan kalau yang produk, ini lebih ke produk yang digunakan oleh manusia. Misalnya apa pakaian, kursi. Kalau kursi kan ada di alat bantu kerja sama bukan alat bantu kerja, tapi prinsipnya sebetulnya hampir sama, hanya beda penggunaan saja. Nah, di dalam penciptaan kedua ini, penciptaan produk dan alat-alat bantu ini sebetulnya hampir mirip. Ya, prinsip di dalam kita menciptakannya. Ada satu prinsip yang disebut dengan prinsip antropometri. Ya, ada yang namanya antropometri. Pasti baru dengar nih antropometri. Kita bahas pada hari ini yang namanya antropometri. Mohon agak sedikit lebih aware ya, karena agak sedikit sulit ini materinya. Jadi harus dengan kesadaran kesadaran yang tinggi. Oke, kita mulai. Apa itu antropometri? Ya, kalau kita bedah dulu dari asal katanya, konon itu berasal dari bahasa Yunani. Saya percaya saja, ya saya anut saja, karena saya nggak perlulah menelusuri asal katanya betul atau tidak, karena saya tidak kuliah di jurusan bahasa. Jadi kita percaya saja. Katanya antropometri itu berasal dari bahasa Yunani, dan kalau dipecah, yaitu berasal dari kata antropos. Antropos itu sebetulnya artinya manusia. Ya, manusia. Kita banyak kenal yang namanya antropologi. Antropologi kan ilmu yang mempelajari tentang sosial manusia. Antropologi. Ada lagi antropometri. Nah, ini yang akan kita bahas. Ya, antropos itu manusia, lalu metros. Metros itu adalah pengukuran. Ya, diadopsi, di diserap ke dalam bahasa Inggris itu metrik. Kita juga kenal yang namanya metrik. Ya, metrik itu kan divisi pengukuran. Jadi kalau kita gabungkan antropos dan metros ini, itu adalah ilmu yang secara khusus mempelajari tentang pengukuran tubuh manusia. Karena di sini ada pengukuran, di sini ada manusia. Berarti pengukuran tubuh manusia. Ya, gunanya untuk apa? Di dalam di dalam karakteristik manusia, ya, dari seluruh belahan bumi manapun itu pasti punya karakteristik tertentu di setiap manusia tersebut berada. Misalnya dilihat dari apa? Dari rasnya. Ya, dari ras Melayu dengan Eropa. Itu kelihatan sekali karakteristiknya. Karakteristik yang paling kelihatan itu apa? Warna kulit. Biasanya orang-orang Melayu itu lebih sedikit coklat. Ya, kalau Eropa itu sedikit lebih putih. Kalau Asia
itu sedikit lebih kuning. Ya kan itu kan kelihatan perbedaan-perbedaan itu. Nah, kalau dikaitkan dengan pekerjaan, khususnya untuk tadi ya, menciptakan suatu produktivitas, akan tampak sekali terlihat dari apa? Dari besaran tubuhnya, tinggi badan. Kalau orang Asia dengan orang Eropa kelihatan tinggi badannya pasti berbeda. Ya, kalau orang-orang Eropa apalagi udah masuk ke Jerman gitu itu. Wah, itu tingginya udah bukan main itu. Itu udah 2 meter lebih ya. Karena dilihat dari karakteristik eh, tubuh ini akan berpengaruh sekali terhadap pekerjaan. Berpengaruhnya dari mana? Dari alat bantu kerjanya. Oleh karena itu, karena adanya perbedaan-perbedaan ini, ya, maka kita wajib dan kita perlu untuk mengklasifikasikan perbedaan-perbedaan ini. Ya, perbedaan-perbedaan ukuran pada tiap individu atau kelompok ya, yang berdasarkan tadi jenis-jenis perbedaannya kita bisa lihat dari rasnya. Misalnya kalau di Indonesia sendiri, ras misalnya Sunda ya, ras 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 Sunda, terus kalau kita bandingkan dengan orang-orang timur, misalnya orang Ambon, Maluku, Papua, ya itu kelihatan sekali bedanya. Biasanya kalau orang-orang timur itu tubuhnya tuh lebih kekar, lebih lebih gempal gitu dibandingkan orang-orang yang ada di Sunda. Orang-orang Sunda itu lebih ramping, lebih kurus, tiup angin terbang gitu. Dibandingkan kalau orang-orang timur seperti apa punya massa otot tuh yang lebih besar ya. Terus dari jenis kelamin juga kita bisa lihat bahwa banyak sekali perbedaan-perbedaan. Laki-laki dan perempuan tampak sekali perbedaannya. Salah satunya yang paling kentara itu ya ininya, massa ototnya. Ya, massa ototnya itu kelihatan sekali perbedaan karena karakteristik dari manusianya. Kalau laki-laki itu kan memiliki hormonnya testosteron. Nah, fungsi testosteron itu untuk apa? Untuk pembentukan massa otot. Sedangkan kalau perempuan itu nggak punya testosteron, ya, dia itu estrogen. Nah, beda kalau estrogen tidak membentuk massa otot. Ya, makanya dengan karakteristik ini, maka terdapat perbedaan kekuatan dari tubuhnya. Maksudnya kekuatan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan massa otot. Ya, di minggu lalu saya contohkan kalau laki-laki itu lebih banyak kerjaannya cocoknya tuh di tempat-tempat yang keras, maksudnya keras harus pakai tenaga ya. Di gudang itu kebanyakan laki-laki. Karena apa? Karena pengangkatan butuh otot gitu. Bahkan olahraga sendiri pun sekarang kan sudah diklasifikasikan ya untuk kelas laki-laki dan kelas perempuan. Itu karena memang ada perbedaan karakteristiknya dan itu tidak boleh dihilangkan. Bagaimanapun itu tidak boleh dihilangkan. Ada pembatasan itu. Untuk laki-laki itu pekerjaannya masuknya ke kategori yang seperti apa. Kalau perempuan itu masuk ke kategori yang seperti apa. Ya, di ergonomi kita bahas tentang itu. Terus ada lagi usia. Ya, usia semakin senja, semakin besar pasti akan semakin berkurang kekuatannya. Makanya akan disesuaikan lagi untuk orang-orang yang usianya sekian itu cocoknya di pekerjaan seperti apa. Ya, yang muda itu seperti apa, yang tua itu seperti apa. Ini harus diklasifikasikan lebih lanjut. Lalu yang terakhir ini tipe tubuhnya tadi. Ada yang kurus, ada yang gempal, ya, ada yang berotot, ada yang berlemak. Ini akan banyak sekali perbedaan-perbedaan. Ya, kalau kita klasifikasikan lebih di dalam skala yang lebih kecil lagi, skala lingkungan kerja, di dalam tempat kerja itu pasti tidak bisa dibatasi orang mana saja yang bisa bekerja. Nggak bisa pasti. Karena udah ada undang-undang untuk kesetaraan. Misalnya satu pabrik hanya menerima karyawan
yang asalnya dari daerah Sumatera. Itu pasti nggak boleh. Ya, tidak menutup kemungkinan eh, tersebar rasnya, jenis kelaminnya, usianya, dan tipe tubuhnya di dalam satu pabrik itu. Ada yang dari timur, ada yang dari barat, ada yang dari utara, ada yang dari selatan. Dan dengan perbedaan-perbedaan yang banyak itu, bagaimana kita bisa mencari jalan tengahnya. Nah, itu keywordnya. Maksudnya jalan tengah itu apa? Jalan tengah itu maksudnya kita menciptakan sebuah produk atau alat bantu kerja yang seluruh ini ya, itu bisa memakai. Kalau di sini ada yang tingginya 180, ada juga yang tingginya 160. Bagaimana kita merancang alat kerja, alat bantu kerja yang sesuai, sehingga orang dengan tinggi tubuh ini, 180 dan 160 ini bisa memakai dengan nyaman. Atau ada yang tadi anggap aja kurus ya, anggap aja kurus, terus ada yang gemuk misalnya. Kita cari jalan tengah. Bagaimana caranya supaya orang yang bertubuh kurus dan orang yang bertubuh gemuk ini kita cari jalan tengahnya. Mereka berdua ini bisa memakai dengan nyaman. Ya, usia sama, jenis kelamin juga sama. Jadi kita cari jalan tengahnya. Ya, jalan tengah supaya mereka bisa memakai dengan nyaman. Itu inti konsep dari antropometri itu. Kenapa penting harus kita pelajari antropometri di dalam lingkup pekerjaan? Karena di dalam pekerjaan itu minggu lalu kita sudah bahas sedikit ya, bahwa ada interaksi antara manusia dengan lingkungan. Nah, interaksi antara manusia dengan lingkungan ini ada dampaknya. Dampaknya itu apa? Dampak dimensional. Maksudnya dimensional itu di dalam dia bekerja di lingkungan, di tempat kerja, pasti membutuhkan dimensi. Ya, dia butuh tempat kerja yang memiliki dimensi, punya panjang, punya lebar, punya meja, yang lebarnya berapa, tingginya berapa, panjangnya berapa. Dia juga misalnya memakai pulpen, pulpen itu diameternya harus berapa, terus layar monitor nyamannya besarnya berapa inci, itu kan dampak dimensional sebetulnya. Bayangin aja kalau kita kerja, atau misalnya nih ngerjain tugas, laptopnya kayak ukuran smartphone. Waduh, itu mah apa rasanya ya? Nggak akan nyaman. Pasti ada batasan nyamannya. Itu dampak dimensional sebetulnya. Terus kalau kerja di meja yang besar, sehingga letak alat bantu kerjanya berjauhan. Pulpennya di mana, pensilnya di mana, terus kertasnya di mana. Ini kan dampak dimensional sebetulnya. Ya, nah dampak dimensional ini itu harus kita sesuaikan antara dimensi lingkungan, dimensi ruang, ya, dengan dimensi tubuh manusia. Contohnya tadi, meja kerja. Peletakan alat-alat bantu kerjanya jangan terlalu jauh. Ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan jangkauan tangan saja. Kenapa harus sesuai jangkauan tangan? Karena saat tubuh sedang bekerja atau akan bekerja, itu dibatasi mengeluarkan gerakan yang normal, yang wajar. Maksudnya wajar itu apa? Gerakan alamiah tubuh. Ya, kalau mau ngambil, ya sesuai begini aja, jangan sampai. Nah, itu kan nggak normal. Atau mau ngambil barang sesuai jangkauan tangan. Nggak perlu sampai loncat, itu tidak normal kalau sampai loncat. Ya, konsep-konsep begitu. Itu akan menimbulkan dampak antropometris, sehingga kesesuaian dimensi ruangan kerja itu harus kita sesuaikan dengan kesesuaian dimensi tubuh manusia. Bayangkan tadi ini, di sini ada ras, ada jenis kelamin, ada usia, ada tipe tubuh, ada tinggi badan, ada berat badan. Itu kan banyak sekali itu, beragam sekali.
itu pasti akan menghasilkan kurva normal, di mana ada yang kurva normal. Kurva normal kan begini. Ini ada X bar-nya. Ini pasti ada yang misalnya kalau tinggi badan, ada yang kurang tinggi, ada yang SNI, ya kan, tinggi badan kita kan di SNI itu, ada yang tinggi. Nah, ini pasti tersebar nih. Terus gimana caranya kalau kita bikin alat, sedangkan tinggi badannya saja berbeda-beda. Nah, inilah tantangannya. Tantangannya dijawab oleh antropometri. Nah, antropometri secara lebih luas itu digunakan sebagai pertimbangan ergonomis untuk proses perencanaan produk. Jadi kalau mau menciptakan sebuah produk, kita mau melempar produk itu dimensinya berapa? Ya. Kenapa ada beda ukuran antara ukuran Eropa sama ukuran Asia? Pasti tahu. Ini ukuran Eropa atau ukuran Asia atau ukuran Amerika. Kalau kita beli barang di Eropa, di Amerika itu kadang dilihat tag-nya ya, itu ada EU, ya. Itu ukuran beda dimensi itu sebetulnya. Ya. Mereka menyesuaikan bahwa kalau ukuran misalnya baju S di Asia dengan S di Eropa itu nggak sama. Pasti S-nya di Eropa akan lebih besar daripada S di Asia. Bisa jadi S di Eropa itu sama dengan L di Asia. Ini kan harus kita pertimbangkan betul, jangan sampai kita salah di dalam proses perencanaan produk dilihat dari sisi ergonomis produk. Ya, mobil-mobil ada penyesuaian kabin antara mobil-mobil Eropa dan mobil-mobil Asia. Pasti di Amerika dan Eropa itu jarang sekali itu ada mobil yang sebesar Ceria, Karimun. Itu jarang karena apa? Memang orang Amerika Eropa tuh kan besar-besar. Bagaimana mereka bisa nyaman memakai ukuran mobil yang imut seperti itu? Makanya dibatasi. Ini nggak akan laku kalau di sana karena dimensi tubuh mereka saja kan besar-besar. Siapa yang mau pakai kalau mobil kecil? Atau dibalik lagi, ya di Eropa Amerika itu kebanyakan mobilnya besar-besar karena orangnya besar. Lalu kalau kita lempar ke Asia, ini nggak akan terlalu laku selain harganya mahal ya. Tapi kalau kita kesampingkan harga, memang dimensi kabinnya itu besar sekali, ya, luas sekali dimensi kabinnya. Macam Jeep, ya itu buah besar sekali itu. Ya, sehingga harus kita pertimbangkan matang-matang di dalam kita merencanakan sebuah produk. Ataupun sistem kerja. Kalau sistem kerja berkaitan dengan saat dia melakukan pekerjaannya, ya, yang memerlukan interaksi manusia. Kita memakai produk, ya ada interaksi dengan manusia. Kita bekerja di lingkungan pekerjaan, ya ada interaksi manusia dengan mesin, dengan alat bantu kerja. Ya, ini semua harus kita siapkan dari sisi dimensionalnya. Nah, kalau kita telusuri dari sejarahnya, antropometri itu merupakan bidang ilmu yang berhubungan dengan dimensi tubuh manusia. Karena tadi ada metriknya, ya metrosnya. Metros itu kan pengukuran. Apa yang diukur? Yang pasti bukan tingkat kegilaan manusia, bukan. Ya, yang kita ukur itu adalah tingkat dimensi manusianya. Tingkat dimensi manusia. Lalu di mananya? Dimensi tubuhnya. Panjang tangan, panjang jari, tinggi badan, panjang jangkauan, terus banyak itu, ada hampir 40-an dimensi tubuh kalau di antropometriindonesia.org. Saya tampilkan dulu antropometriindonesia.org. Antropometri. Nah, ini udah ada sebetulnya database dari seluruh Indonesia di sini, di web sini antropometriindonesia.org. Nanti silakan dilihat. Ini banyak sekali kontributornya.
Ini kontributor-kontributor yang ada, yang menyumbangkan dimensi tubuhnya. Jadi waktu dia ukur, dia upload di sini. Nah, ada berapa banyak sih dimensi tubuh manusia? Ada banyak sekali. Ada 36 kalau menurut Antropometri Indonesia dengan standar SNI. Ya, ini ada 36. Contohnya ini. Ya. Dimensi tinggi tubuh diukur dari alas kaki sampai ke alas kepala. Itu disimbolkan dengan D1. Nah, ini nggak boleh ditukar-tukar. Ya, dimensi tinggi tubuh ini merupakan D1. Dimensi tinggi mata itu merupakan D2, dari alas kaki sampai ke mata. Dimensi tinggi bahu itu alas kaki sampai ke bahu, simbolnya D3. Ya, dan terus ya sampai 12, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ini sudah lengkap sekali sebetulnya 36 dimensi ini. Di lab kita punya kursi antropometri. Ya ada dua, antropometri statis dan antropometri dinamis. Mudah-mudahan kalau memang nanti diizinkan praktek untuk offline, kita tatap muka, kita akan menggunakan peralatan yang ada di lab APK, analisis perancangan sistem kerja. Nah, ini contohnya, contoh dimensi tubuh manusia. Kita balik lagi. Ya, ini berhubungan dengan dimensi tubuh manusia itu maksudnya tadi. Nah, dimensi-dimensi ini dibagi menjadi kelompok statistika dan ukuran persentil. Maksudnya apa? Tadi kan kita lihat ya bahwa akan ada penyebaran data. Ada penyebaran data. Dilihat dari tinggi tubuh aja. Dalam satu lingkungan pabrik, pasti penyebarannya ada yang tinggi mengikuti distribusi normal. Ya, ini X-bar-nya, ini rata-rata. Ini pasti mengikuti distribusi normal. Ada yang tadi kurang tinggi, ini ada yang rata-rata, ada yang tinggi. Ya. Nah, ini harus kita kelompokkan di dalam statistik. Karena kita mau mencari jalan tengah supaya orang yang kurang tinggi dan tinggi ini itu bisa memakai dengan nyaman. Ya, ini kita bagi-bagi menjadi ukuran karena tadi udah mengikuti distribusi normal ya, kurva normal ini. Kita bagi-bagi ke dalam ukuran persentil. Maksudnya persentil itu persentase. Ya, dibagi menjadi beberapa ukuran persentase. Misalnya di sini ada, kita bagi ya dari 0 sampai 100. Jelek sekali. Misalnya 5% pertama. Terus bagi lagi 10% kedua. Bagi lagi 15% ketiga. Bagi lagi 20% keempat sampai 100%. Ya, sampai 100%. Ini kita bagi-bagi menjadi beberapa kelompok. Kalau di 5% ada berapa jumlahnya? Di 10% ini ada berapa jumlahnya? Di 50%, X-bar itu kan 50 ya. 50% ini ada berapa jumlahnya? Ini dibagi menjadi ukuran persentil. Kenapa harus dipersentilkan? Ini pertanyaannya. Kenapa harus kita buat persentil? Ya, karena ini data statistik. Di mana data statistik itu data probabilitas. Ya, ada data probabilitas. Kita biasa pakai data probabilitas itu ada tiga ukuran besar yang biasa kita pakai. Itu ukuran terkecilnya, jadi populasi terkecil yang kita ambil itu ada di 5%. Terus populasi min atau X-bar itu di 50%. Dan populasi maksimum itu di 95%.
Ini persentil yang biasa kita pakai. Ya, 5%. Kenapa nggak 0%? Karena kalau di 0% ini batas kritis. Ini batas kritis. Kalau di 0 ya nggak ada. Bisa jadi ini populasinya kecil sekali, bahkan bisa nggak ada. Atau di 100, di populasi yang terakhir. Ini juga sama, kecil sekali. Ya, makanya diambil 95%. 5%, 95%, dan X-bar-nya 50%. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi nih tentang persentil. Oke, lanjut lagi. Nah, tadi sudah ada pembagian-pembagian kelompok ya. Nah, waktu kita mau mengambil tingkat persentil kesekian, maka ini pasti akan bergantung dari kesesuaian alat ukur dengan ukuran manusia. Karena tadi kenyamanan itu akan ditentukan dari gap yang bisa diselesaikan. Gap antara ukuran alat dengan ukuran manusia. Kita menggunakan kursi pasti lebih nyaman yang tingginya sesuai dengan tinggi tubuh kita. Kalau minggu lalu tuh saya contohin, ada nggak kalau misalnya orang-orang Eropa yang tingginya 2 meter lebih atau 2,5 meter terus pakai kursi jongkok, ya kursi yang kecil tuh, itu kira-kira mereka nyaman nggak? Pasti nggak nyaman. Ya pasti nggak nyaman. Atau kita pakai kursi mereka yang tingginya lebih, wah sama juga pasti nggak nyaman. Nah itu harus kita sesuaikan ya supaya kenyamanan ini bisa tercipta. Karena jika tidak sesuai, maka dalam jangka waktu tertentu akan mengakibatkan stres tubuh. Ya, pasti menghasilkan stres tubuh. Antara lain bisa berupa kelelahan, lelahnya lebih cepat, terus nyeri, dimulai dari pegal-pegal, kram, nyeri, sampai tingkat lebih lanjut lagi, bisa sampai ke kelumpuhan. Ya, terus dampak lainnya itu pusing, terus mata berkunang-kunang, terus bisa pingsan. Wah, ini banyak. Nanti kita bahas tuh khusus yang namanya MSD disorder, musculoskeletal disorder. Ada yang namanya MSD disorder. Nah, tujuan waktu kita mau menggunakan antropometri itu ada banyak sebetulnya, tapi bisa kita kelompokkan menjadi tiga kelompok besar. Itu yang pertama, pasti kita menciptakan alat yang sesuai dengan dimensi tubuh manusia itu supaya bisa mengurangi tingkat kelelahan pekerjaan. Dengan ukuran dimensi yang sesuai, pasti akan lebih nyaman. Contohnya yang suka main gitar, pasti kalau yang tangannya agak imut nih, ini pasti sulit menggunakan gitar-gitar akustik yang neck-nya itu lebar. Itu kalau dipaksa dipakai yang neck lebar sedangkan tangannya kecil itu pasti mudah sekali pegel. Itu pasti itu. Ya. Neck-nya lebar sehingga dia harus berusaha lebih lebih melebarkan tangan ya untuk memegang senar-senarnya. Ini akan semakin cepat sekali terjadi fatigue. Tapi kalau ukurannya sesuai dengan neck yang lebih kecil, pegangan yang lebih kecil ya, itu pasti akan lebih nyaman. Atau ini, setir mobil. Setir mobil untuk orang yang agak kurang tinggi dengan ukuran setir yang lebih besar itu pasti akan lebih capek, lebih cepat capek dibanding dengan ukuran yang lebih kecil. Ya. Ini tujuan yang nomor satunya untuk mengurangi tingkat kelelahan kerja. Nah, dengan kita mengurangi tingkat fatigue, tingkat kelelahan ini, maka diharapkan performansi kerjanya ini bisa naik. Ya, performansi kerjanya bisa naik. Kita sudah bisa endurance. Endurance itu ada bertahan ya, ketahanan tubuh dalam melakukan pekerjaan itu sudah baik karena tingkat kelelahannya bisa dikurangi. Maka performance-nya juga pasti akan naik. Yang tadinya dia hanya sanggup bekerja 4 jam,
Lalu dengan tingkat kelelahan yang bisa kita kurangi, maka dia bisa bekerja sekarang jadi 6 jam. Nanti kita kurangi lagi tingkat kelelahan kerjanya, bisa kerja sampai 7 jam. Ya, batas maksimum. Gitu. Ya, ini pasti terjadi peningkatan performansi kerja. Nah, saat tingkat kelelahannya sudah diturunkan, lalu performance-nya bisa kita naikkan, ini fatigue-nya turun, performance-nya naik, maka potensi kecelakaan kerja ini pasti akan turun. Ya, karena sudah bisa bekerja dengan kondisi yang nyaman, dia bisa memusatkan tenaga pikiran itu ke pekerjaannya, dan bisa lebih aware terhadap pekerjaannya, punya kewaspadaan awareness, karena dia tidak mengalami fatigue yang berlebihan, ini pasti potensi kecelakaan kerjanya akan menurun. Ya, ada beberapa kasus, nanti saya cerita sedikit lah. Beberapa contoh kasus terjadi penurunan tingkat kelelahan, potensi kecelakaan kerjanya pun akan menurun. Contoh yang paling kelihatan, ini, kenapa di jalan-jalan tol itu banyak sekali kelihatan di pinggirnya itu kan banyak, jika lelah istirahat. Tujuannya itu untuk apa itu? Slogan atau himbauan itu. Ya untuk ini, untuk mengurangi tingkat kelelahan. Kalau sudah lelah, kamu istirahat, jangan dipaksakan membawa kendaraan. Apalagi kalau kendaraannya kendaraan besar. Di kilometer segini ada rest area istirahat jika mengantuk. Oh, ya kan? Tujuan utamanya adalah ini. Saat ini bisa dikurangi, fatigue-nya bisa dikurangi, ya, lalu terjadi peningkatan performance, nah, potensi kecelakaan kerja ini pasti menurun. Betul ya? Itu kan logisnya, itu logis banget lah. Kita istirahat supaya tidak capek, sehingga performance kita bisa naik. Kita bisa lebih waspada terhadap rambu-rambu, waspada terhadap lingkungan, waspada terhadap jalan. Itu contoh yang paling sederhana sekali. Termasuk di pabrik. Di pabrik juga sama. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang beresiko tinggi mengalami kecelakaan kerja itu biasanya diberikan sistem kerja yang berbeda. Ya, apalagi kalau di tempat penempaan baja. Penempaan baja itu wah luar biasa, kondisi lingkungannya itu sangat tidak nyaman sekali. Panas, panas itu kan bikin cepat fatigue. Keringetan berlebih, terus eh, terpapar panas dari baja cair. Ya, ini pasti tingkat kelelahannya akan cepat sekali naik. Makanya harus kita atur di mana. Kalau lingkungan kerjanya sudah seperti itu, jam kerjanya. Masih ingat ya kemarin? Ada durasi istirahat dan lamanya bekerja. Nah, tujuan terakhirnya pasti ini. Kita ingin meminimasi potensi terjadinya kecelakaan kerja. Antropometri juga bisa digunakan untuk kita merancang areal kerja, layout tempat kerja. Misalnya meja kerja kita, ya, atau meja kerja operator pabrik, itu kita bisa rancangkan areal kerja yang optimal. Saya harus letakkan alat bantunya di mana. Kalau ini misalnya meja operator, ya ada orangnya ya, saya harus letakkan alat bantu pertama itu di mana. Alat bantu kedua itu di mana. Alat bantu ketiga di mana. Alat bantu keempat di mana. Ceritanya ini konveyornya. Nah, ini harus sesuai dengan dimensional antara ruang, ini ruangnya, dengan manusianya, ini manusia. Waktu dia menjangkau alat bantu satu, harus bisa dijangkau dengan nyaman. Waktu menjangkau alat bantu 2 harus bisa dengan nyaman, ketiga juga, keempat juga, ke konveyor juga begitu. Ya, ini kita bisa merancang areal kerja nih.
seperti ini. Terus selain itu, selain areal kerjanya, kita juga bisa rancang untuk peralatan kerjanya. Misalnya ini alat bantu kerjanya. Ya, ada mesin. Kalau mesin, ya kita rancangkan dimensi mesinnya. Kalau ada mesin bubut, tinggi mesin bubutnya itu harus berapa. Ya, ini mesinnya, ini ada spindle yang berputarnya. Di sini ada panel-panel instrumen. Ya, ini ada head-nya. Ini harus sesuai dengan dimensi tubuh manusia dari orang yang memakainya ya. Harus diingat populasi pemakainya, perkakasnya, equipment-nya, tools-nya, dan sebagainya. Atau kita juga bisa rancang untuk produk-produk konsumtif, misalnya apa pakaian. Nah, tadi contohnya ya, mau bikin pakaian, maka besarnya harus berapa, panjang bahunya harus berapa, lingkar dadanya harus berapa, terus lingkar tangannya harus berapa. Ini bisa kita rancangkan yang disesuaikan dengan dimensi tubuh pemakainya. Saya mau jual produk ini untuk orang-orang Asia, maka ukurannya harus sesuai dengan ukuran orang Asia. Bukan orang Eropa, bukan orang Amerika, bukan orang Afrika. Ya, ini pakaian. Atau kursi. Kalau kursi lebih spesifik lagi biasanya. Saya mau bikin kursi yang sesuai dengan ceritanya mau disumbangkan ke sekolah dasar. Nah, setiap sekolah dasar juga beda-beda. Sekolah dasar negeri, sekolah dasar swasta, sekolah dasar internasional. Kebanyakan, mohon maaf kalau ini yang memang kelihatan dan ini jadi PR kita bersama. Kalau anak-anak yang ada di sekolah-sekolah negeri ya di desa atau di kampung itu kelihatan punya tipe tubuh yang lebih kecil ya, daripada sekolah-sekolah internasional yang ada di kota-kota besar. Padahal usianya sama, terus eh, grade-nya sama, misalnya kelas 3 SD. Kebanyakan tuh orang-orang yang ada sekolah internasional di kota-kota besar cenderung lebih besar tubuhnya, lebih tinggi dibandingkan orang-orang anak-anak yang ada di desa ya. Terus itu cenderung lebih kecil tubuhnya. Nah, kalau kaitannya dengan perancangan alat tadi, maka kita nggak bisa samakan. Saya mau nyumbang ke anak sekolah internasional dengan sekolah negeri di desa itu dengan kursi yang sama. Itu pasti nggak bisa. Ya, udah jelas sekali. Kalau di desa lebih kecil ya jangan kasih yang ukuran kursinya yang lebih besar. Itu kan nggak nyaman jadinya. Atau saya kasih untuk yang di sekolah di kota-kota besar dengan ukuran kursi yang lebih kecil. Pasti nggak nyaman juga. Termasuk mejanya juga. Ya, termasuk mejanya. Ada lagi komputer. Komputer sih sudah diakomodasi dengan ukuran-ukuran layar. Ada yang 14, ada yang 16, ada yang 19, ada yang 21 dan seterusnya. Itu akomodasinya dari situ. Kalau kalau pekerjaannya mengharuskan layarnya besar ya jadinya berapa inch. Atau produk-produk lain, sepeda. Sepeda sekarang dari dulu sih itu sepeda ada ukurannya. Ya, sepeda yang belum ada tuh sepeda motor yang khusus ada ukuran-ukuran tertentu. Sekarang kan hanya tipenya. Kalau tipe yang Moge itu segini besarnya, tapi nggak ada tipe Moge S, Moge M, Moge L, Moge XL gitu, nggak ada. Ya, atau Beat, Beat S, Beat M, Beat L, Beat XL, kan nggak ada. Memang langsung ke tipe jenis eh, kendaraannya. Ya, mobil juga sama, tetapi itu bisa mengakali lah kita. Ya, dengan ukuran saya yang seperti ini, maka saya cocok nggak pakai ukuran misalnya motor yang besar, Harley gitu. Sekalinya jatuh nggak bisa bangun gitu. Ya, ini yang ketiga untuk perancangan produk-produk konsumtif. Lalu ada lagi yang keempat ini kita bisa merancang lingkungan kerja fisiknya. Ya, ini salah satunya inilah lingkungan kerja fisiknya.
Ini adalah lingkungan kerja fisik. Oke, lanjut lagi. Nah, berdasarkan hal-hal yang tadi sudah disebutkan, maka bisa kita simpulkan bahwa data antropometri ini akan menentukan bentuk dari produknya, ukuran dari produknya, dan dimensi yang tepat dari produknya. Ya, dari produk yang akan kita rancang, di mana produk ini akan digunakan oleh manusia yang mengoperasikan atau menggunakan produk tersebut. Yang harus diingat adalah dimensi yang kita pakai itu adalah dimensi orang yang menggunakan. Jadi jangan bikin produk, kita ambil sampel dimensinya, tapi orang ini nggak memakai. Itu udah di luar distribusi tadi. Tadi distribusi normal ini. Yang kita harus ambil data adalah orang yang masuk di dalam distribusi ini. Yang ada di sini. Nggak boleh yang ada di luar sini, nggak boleh. Saya mau jual barang di Afrika, tetapi ngambil sampel dimensinya orang-orang Eropa, yang nggak nyambung. Ya, nggak akan cocok. Saya mau jual untuk orang-orang Sumatera, tapi saya ambil dimensi tubuhnya orang Timur. Ya, nggak nyambung, nggak cocok pasti. Potensi untuk bisa laku itu pasti kecil. Ya, makanya harus sesuai dengan eh, manusia yang mengoperasikan atau menggunakan. Kalau di pabrik, ya yang kita ambil itu adalah karyawan yang memang bekerja di situ. Saya mau bikin alat bantu kerja untuk satu pekerjaan khusus. Ya, sampel dimensinya siapa? Dia yang menggunakan. Nggak boleh di divisi lain yang diambil juga. Kamu saya ambil juga deh. Nah, nanti nggak nyambung. Ya, nggak sesuai. Tingkat errornya akan semakin tinggi. Gitu. Ini contoh pengambilan sampel dimensi tubuh. Ya, kan tadi di Antropometri Indonesia udah ada ya. Contohnya ini. Nah, ini ada nih Antropometri Indonesia. Contoh pengambilan sampelnya kurang lebih kayak begini. Ini dari mata kaki sampai ke lutut. Ini misalnya mau bikin apa? Ya, mau bikin alat pelindung apa nih kalau pemain sepak bola tuh deker ya apa sih namanya? Ini atau ini. Saya mau bikin baju dari bahu sampai ke siku itu berapa? Atau begini. Atau ini, gigi. Ini buat petinju nih. Ya, ini petinju juga harus di custom, nggak bisa satu produk dipakai untuk semua petinju, nggak bisa kan? Karena tipe tipe gigi pun beda-beda. Ya, makanya diukur satu-satu waktu dia mau rancang alat pelindung gigi ya petinju. Contohnya. Kalau di antropometri Indonesia itu bentuknya seperti ini. Sebentar. Tapi sayangnya kita belum punya karena mahal. Ya, harus diakui ini mahal dan ini harus import. Disebutnya antropometer, ya, sebuah alat yang terdiri dari sebatang pipa panjangnya kurang lebih 2000 mm, berarti berapa? 2 meter ya, sambung-sambungan yang tersusun dari 4 bagian dengan sebuah pegangan. Cuma kita belum punya nih. Mudah-mudahan kalau kita punya kesempatan untuk beli, harganya lumayan. Harganya lumayan. Hampir ya belasan lah harganya kurang lebih. Belasan juta maksudnya. Ini. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? Paham ya?
Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Nggak, saya nggak. Paham, Pak, dikit. Ngopi dulu, ngopi. Biar Coba Pak, si Riris ditanya. mana Udah, Riris, Pak. mana Riris? Riris masih di balik selimut. Enggak, Pak. Nah, atau masih di balik bayangan mantan lagi. Iya. Dikit lagi Si ya. Lipi galau mulu Pak. Galau mulu. Ya, Pak. Kucingnya mau mati, Pak. Oke, Pak. Buset. Kucingnya melek. Lagi tidur. Untuk sampai mana ya? Nah, ini besok deh, sampai sini dulu. Oke, lanjut lagi ya, sedikit lagi. Iya, Pak. Terus kalau kita kelompokkan di dalam antropometri itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu disebutnya antropometri statis. Kenapa statis? Karena saat kita melakukan pengukuran itu tubuh dalam keadaan diam. Itu statis kan diam ya. Waktu kita mau mengukur dimensi tubuhnya dalam keadaan diam. Panjang tangan, lebar bahu, yang di antropometri Indonesia itu statis semua. Karena tubuh dalam keadaan diam semua. Ini biasanya kaitannya dengan produk yang memang dipakai terus tidak membutuhkan gerakan. Ya, baju kan gitu aja. Terus ada lagi lawannya statis ya dinamis. Kalau dinamis saat tubuh itu melakukan gerakan, mau gerakan berputar, gerakan berjalan, gerakan menekan, putaran sudut, itu antropometri dinamis. Yang paling simpel ini, tuas rem sepeda motor. Ya, tuas rem sepeda motor itu sebetulnya sudah dihitung berapa jauhnya dan berapa harus dia batas maksimal pengereman ya. Jangan sampai direm tapi nanti sampai mentok. Ini nggak nyaman. Gitu. Jadi ada batas waktu dia narik tuas rem itu sebetulnya ada batasnya. Itu batas pengukuran antropometri dinamis. Nggak boleh sampai gitu. Atau ini kopling rem gas throttle di mobil. Nginjek ini ya. Ini ada batasnya. Ya, nggak boleh sampai terlalu dalam. Nah, ini berapa putaran sudutnya? Ini diukur kondisi waktu sebelum menginjak, lalu kondisi setelah menginjak. Ini berapa besarnya? Ya, waktu kita mau merancang pedal tadi, pedal rem gas dan kopling itu, maka harus berapa dimensi pergerakannya. Atau gas sepeda motor. Ya, putaran sudut tangan. Ini berapa besarnya? Jangan sampai terlalu kecil. Kalau terlalu kecil jadinya kan terlalu spontan. Ini biasanya motor-motor sport, motor-motor balap tuh sudutnya kecil. Tetapi diatur supaya tidak terlalu spontan, tapi juga tidak terlalu besar. Bayangin kalau terlalu besar putaran gas sepeda motor ya, dia bisa ngek, gini lagi ngek, ngek gitu. Atau satu putaran sampai begini tangannya. Nah ini kan gak nyaman. Makanya waktu kita rancang throttle sepeda motor itu, gas sepeda motor, itu harus berapa sudutnya supaya tetap nyaman. Putaran setir, itu berapa sudutnya supaya tetap nyaman. Nah ini diukur pada saat tubuh bergerak. Ya, itu disebutnya antropometri dinamis. Atau ini, mouse. Ya, mouse. Ini juga diukur saat tubuh bergerak. Ya kan? Kalau kita ngeklik, ini kan tubuhnya bergerak. Ini dinamis. Pokoknya kalau dinamis itu diukur saat tubuh dalam keadaan bergerak. Kalau yang statis itu saat tubuh dalam keadaan diam. Ini contohnya tadi ya di antropometri Indonesia. Ada
ada lebar ini. Yang lebih jelas di antropometerindonesia.org. Nah, ini yang dinamis. Ini throttle sepeda motor. Ini berapa besar lingkarannya, terus berapa besar sudut putarannya. Jangan terlalu besar, nanti sampai menekuk. Ini kalau terlalu sering, capek. Menimbulkan kelelahan. Atau tombol-tombol. Ini juga sama. Berapa besar maksimal dia harus menekan, atau kalau tombolnya ditarik, berapa besar besarnya dia harus menarik, ini kan dalam keadaan tubuh bergerak. Ini yang dinamis. Nah, tadi udah ada antropolometer atau antropometer. Ini alat ukurnya. Nih, ini contoh dari dekatnya. Sayangnya memang kita belum punya. Nanti saya usulkan deh supaya kita bisa punya. Ya, ini alat ukurnya. Tapi kita punya kursi antropometri. Ya, itu juga cukup sakti itu. Kursi antropometri. Nah, yang kita punya bentuknya seperti ini. So, open image. Aduh, kecil sekali. Nah, kita punya yang seperti ini, kursi antropometri. Kalau udah pernah ke lab APK, pasti ngeliat nih. Sebetulnya ada dua. Satu yang baru, satu yang hasil perbaikan, udah lama sekali itu. Sama satu lagi, antropometri dinamis. Ada yang antropometri dinamis. Ini yang statis, kursi antropometri. Kita punya nih. Punya dua malah. Ya, kita coba, mudah-mudahan ada kesempatan untuk praktikum langsung di lab. Kita pakai itu. Masuk lagi sini. Ini belum, besok aja. Oke, tadi ada antropometri dinamis. Ya, nah memang kalau di antropometri dinamis itu kita nggak hanya mengukur dimensinya, ya, karena saat bergerak itu pasti punya dampak lain. Misalnya apa? Kalau dia bergerak maka akan ada keadaan mekanis dari suatu aktivitasnya. Maksudnya keadaan mekanis itu gimana? Kalau kita narik tuas rem, seberapa keras sih tuas remnya? Ya, kalau rem-rem yang atau setir mobil yang belum power steering, itu ada keadaan mekanisnya. Saat dia memutar setir, maka dia juga harus mengeluarkan tenaga. Ya, atau kopling mobil zaman dulu tuh, walah, itu kerasnya bukan main itu. Maka waktu kita menekan, kita juga harus mengeluarkan tenaga. Mengeluarkan tenaga ini keadaan mekanis. Ya. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya aktivitas yang keadaan mekanisnya itu ada kelas tertentunya. Berat, sedang, atau ringan. Ya, kita juga harus mengerti ini waktu operator ini atau manusia ini melakukan gerakan dinamis, antropometri dinamis. Gitu. Lalu yang kedua, pengukuran jangkauan ruang yang dibutuhkan saat bekerja. Jangkauan ruangan, waktu operator ini bekerja, maka jangkauan ruang tangan khususnya atau kaki, kan kalau kaki itu waktu dia bergerak, maka harus ada space lagi kan. Bekerja sambil berdiri, lalu dia bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, itu ada space-nya. Maka beda dengan yang statis. Kalau statis ya hanya sebatas jangkauan tangan. Tapi kalau pekerjaan berdiri, lalu ada gerakan dinamis kaki ke kiri ke kanan, maka harus ada pertimbangan dia bergerak ke kiri ini berapa, dia bergerak ke kanan ini berapa. Jangan sampai ke kiri mentok, ke kanan mentok, gak nyaman. Atau ada kondisi lain, misalnya
situ kiri ada jalur forklift, nah, kan bahaya tuh. Ya. Terus yang ketiga, pengukuran variabilitas pekerjaannya. Kebanyakan untuk pekerjaan-pekerjaan dinamis, bergerak ya, itu variabilitas kerjanya lebih tinggi. Variasi kerjanya lebih banyak. Karena selain dia bekerja di satu tempat, kerja begini, saat dia bergeser, maka akan ada pekerjaan yang lain. Waktu dia bergeser, ada pekerjaan yang lain. Dibandingkan kalau statis diam. Statis diam begitu. Ini kan pekerjaannya hanya sebatas jangkauan tangan. Ya, kalau dinamis ke kiri tadi, maka dia harus ngapain. Terus ke kanan dia harus ngapain. Atau ke atas dia harus ngapain. Ya. Maka akan ada variabilitas kerja yang lebih besar. Atau lebih banyak. Variasi pekerjaannya lebih banyak. Dibanding kalau dia hanya duduk statis. Gitu. Nah ini untuk kelas pengukuran dinamisnya. Jadi agak sedikit lebih banyak untuk antropometri dinamis dibandingkan yang statis. Kak, katanya si Ipi nggak ada paketan izin live. Resensinya isi dulu ya. Memang nggak dapat itu, nggak dapat kuota bantuan. Enggak, Pak. Telkomsel belum dapat, Pak. Wah, sianya udah diupdate belum? Udah, Pak. Sudah, Pak. Cuman Telkomsel belum dapat. Ah, saya udah. Cuman kartunya langsung diblokir. Ah, saya Telkomsel langsung dapat loh. Udah 2 mingguan. Saya enggak, Pak. Kayaknya Berapa salah. kilo? Berapa GB, Pak? Hadir mau beli telur. 50. Gila kan. Ya, Allah. 50 GB. Cuman Makanya belum, Pak. GB, bukan 50 kilo di. Si Riris lu izin makan dulu lu, Riris. Main makan aja. Lah, gue mah udah dapat kuota ya. Lah apa ngaruhnya? Lah kan lagi kuliah ngapain makan mie? bagi-bagi. Kemarin Oh, baru catat-catatin, Pak, nama-namanya yang belum dapat kota. itu Caper banget lu, Bunga. karena terlalu banyak yang harus diupdate, jadi ngupdate sendiri aja di sianya. Ya, Udah, terus Pak. Padahal udah. saya udah ngasih nomor saya. Di sia. Betul nomornya. Iya, Valid. bener banget. Valid banget. Kayaknya salah masuk dah ke orang lain. Nah, berarti rezeki orang lain. Bukan rezeki lu, Mak. Bung. Tidur. Mak, lu cuci muka dulu tadi. Buset, udah ganteng ini, gue udah mandi. Mau ngapain lu mandi ke? Pak, lanjut, Pak. Jangan dengerin Bunga. Bisik deh. Oke. Lah orang bapaknya pengen nyantai lu ya. Sebentar ya. Oke, kita lanjut sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Ini untuk bahan minggu depan nih. Nah, ini tahapan saat kita ingin merancang sistem kerja. Ya, sistem kerja ini menyangkut tentang dampak dimensi tadi, ada menyangkut workspace design, dengan memperhatikan faktor antropometri ini menurut Roebuck tahun 95 dan masih kita pakai sampai sekarang. Ada beberapa step. Ya, ini kalau kita praktikum nih, ini kita jalankan semua step ini. Ini kalau kita praktikum. Ini yang pertama adalah kita tentukan dulu kebutuhan perancangannya. Misalnya saya sudah tahu nih produk apa yang mau saya buat atau yang mau diperbaiki lah. Misalnya produknya sudah ketahuan apa yang mau kita perbaiki, alat bantu kerjanya udah tahu. Maka alat bantu ini kita definisikan dulu populasi pemakainya. Oh, alat bantu kerja ini dipakai oleh siapa saja. Atau produk ini dipakai oleh siapa saja. Itu kita mendeskripsikan siapa populasi pemakainya. Kalau mau bikin kursi, kursinya dipakai oleh siapa saja. Nggak bisa di generalisasi.
bikin kursi anak SD, anak SMP juga diambil datanya, kan nggak boleh. Ya, kalau anak SD ya populasi anak SD saja. Atau mau lebih spesifik, anak SD di wilayah mana, anak SD di wilayah mana. Itu kan lebih spesifik, itu boleh. Ya, kita harus deskripsikan dulu populasi pemakainya. Lalu karena kita menggunakan ilmu statistik di dalam membantu pengukuran dimensinya, maka kita nggak perlu ambil semua populasi. Ya, kita gunakan ilmu statistik dengan apa? Sampling. Ya, besaran jumlah samplingnya berapa? Itu kan disesuaikan nanti dengan uji kecukupan datanya. Nanti ada beberapa uji-ujinya. Ya, di metodologi penelitian itu ada, tapi nanti nih di semester 6 kalau nggak salah, apa semester 5. Semester 5 itu ada medlit. Itu nanti berhubungan dengan sampling. Kita mau ngambil data nggak perlu semua. Kalau mau bikin meja untuk anak kuliah, kita nggak perlu ambil seluruh data mahasiswa, tapi kita cukup ambil samplingnya saja. Berapa besaran samplingnya? Ya. Dengan teknik sampling yang tepat, maka bisa diambil kesimpulan yang tepat juga. Contohnya kayak apa? Quick count. Quick count itu sebetulnya sampling. Ya, waktu pemilihan umum, pemilihan presiden atau pemilihan wakil daerah, ya, itu kan sampling. Tetapi saat samplingnya benar, maka hasilnya akan mendekati kenyataan. Kita nggak perlu ambil semua data, wah capek. Gitu. Makanya diambilnya sampel. Terus udah ketahuan nih, perancangan produknya apa, untuk apa, terus populasi pemakainya siapa, maka kita ambil sampelnya. Sampelnya itu tadi berapa besarnya, lalu kebutuhan datanya. Tadi produknya apa? Misalnya produknya kursi. Nah, di kursi itu ceritanya kursi. Ya, ini ceritanya kursi. Nah, kursi ini ada berapa banyak dimensi di sini? Kursi. Ada tinggi dudukan. Nah, kalau di antropometri Indonesia itu D berapa? Tinggi sandaran. Nah, ini di antropometri Indonesia D berapa? Ini ditentukan dulu kebutuhan datanya ada apa saja. Ini panjangnya, ini lebarnya. Ada D berapa, D berapa, D berapa, D berapa, D berapa. Kalau udah ketahuan, anggap aja misalnya ada D1, D3, D10, ada 3 aja lah. Ada D1, D3, D10. Kita udah tahu populasinya siapa, terus sampel yang mau kita ambil berapa, maka kita lakukan pengukuran dengan 3 dimensi ini saja. Jadi nggak perlu semua. Nggak perlu tadi 36, nggak perlu. Ya, kita tentukan ini saja. Ambil 3 data ini, D1, D3, D10. Nggak usah semua. Karena yang kita pakai kan hanya ini. D2, ngapain diambil? Nggak kita pakai, nggak ada nih ceritanya dimensi kursi yang D2. Jadi nggak perlu kita ambil. Ya, terus sudah diambil. Oh, ini udah sampai sini nih. Ya, udah sampai sini. Data ini kita olah dengan bantuan tadi persentil, lalu dilakukan visualisasi rancangan. Untuk persentil kita bahas besok, minggu depan ya. Bagaimana caranya melakukan tahapan antropometri. Itu udah ketahuan Ya, nih. Pak. Ini kan ada banyak nih, misalnya ada 300 orang. Orang pertama tingginya 100, orang kedua 90, orang ketiga 95, orang keempat 99. Nah, dimensinya harus berapa yang kita ambil? Nah, itu kan kita olah dulu. Ya, kita olah dulu, kita cari jalan tengahnya, berapa dimensinya yang akan kita pakai untuk dimensi ini. Kalau udah ketahuan semua dimensi-dimensinya, ini D ini berapa, D ini berapa, D ini berapa, D ini berapa, terus kita lakukan visualisasi rancangan. Kita bikin gambarnya ini. Bisa dengan Visio, bisa dengan CAD, dengan CAD, banyak program. Atau dengan manual, silahkan aja, nggak apa-apa.
kalau memang sudah lebih mahir dengan manual. Ya, gitu. Nah, ini langkah pengolahan datanya. Kita bahas lebih dalam lagi minggu depan. Kita bahas lagi minggu depan. Oke, ada yang mau ditanyain? Pak.